Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Setelah buron 2 pekan, kawanan maling besi proyek jalan di Makassar diringkus polisi. Tidak perlu waktu lama, polisi berhasil meringkus pembunuh wanita beranak 1 di bekas Wisma Kota Palopo. Pelaku merupakan suami korban. Diduga dipicu salah paham, warga yang mengantri Pertalite dengan jeriken berkelahi di area SPBU Simai, Kabupaten Sidrap. Kita ke informasi pertama. Usai buron 2 pekan, kawanan maling besi proyek jalan di Makassar diringkus polisi. Modus para pelaku menggunakan atribut jasa kontraktor agar warga tidak curiga. Berdasarkan rekaman CCTV, kawanan maling menggunakan atribut karyawan jasa kontraktor memotong kemudian mencuri besi proyek jalan di Makassar. Berbekal rekaman CCTV itu, unit reskrim Polsek Mariso mengetahui lokasi persembunyian komplotan pencuri besi di Kabupaten Takalar. Lokasi ini diduga menjadi tempat pengepul besi curian sebelum dijual. Dari tempat ini, polisi menyita alat pemotong besi. Setelah penyitaan, polisi bergerak ke lokasi lain di wilayah Bringganaya, Kota Makassar, guna menyita barang bukti lainnya berupa besi yang dicuri pelaku dan dijual ke penadah. Dari perkembangan penyelidikan, 3 pelaku ditangkap usai buron 2 pekan. Besi proyek ratusan juta rupiah ditemukan polisi. Untuk modus dalam aksi pencurian ini yaitu pelaku menggunakan helm, baju atribut dari pekerja yang berada di kantor tersebut. Jadi dia berupaya untuk meyakinkan kalau orang yang ada di sekitar situ meyakinkan kalau dia adalah pekerja, jadi asal ngambil gampang. Oke. Untuk yang diambil ini sebenarnya apa dan kerugiannya sebesar berapa pokoknya? Untuk kerugian dari pelapor menjelaskan totalnya itu sekitar 200 juta berupa besi yang digunakan untuk jalan, pembangunan jalan. Hingga kini polisi masih mengejar 3 rekan pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Tidak perlu waktu lama, polisi berhasil meringkus pembunuh wanita beranak 1 di bekas Wisma Kota Palopo. Pelaku merupakan suami korban. Pembunuh wanita beranak 1 di bekas Wisma Jalan Andi Cema, Kota Palopo berhasil dibekuk. Pelaku merupakan suami korban. Polisi menangkap pemuda bernama Ansar alias Rahmat ini di rumah tantenya di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara. Sebelum pembunuhan, pelaku terlihat mendatangi korban bersama anak satu-satunya hasil perkawinan mereka. Pelaku hendak meminta korban mengantar anaknya ke rumah sakit untuk berobat. Namun permintaan pelaku ditolak korban. Hubungan pasangan suami istri ini tidak harmonis. Mereka 3 bulan pisah ranjang. Melakukan penyisiran karena kami mendapat informasi bahwa pelaku juga mengalami luka. Melakukan penyisiran ke beberapa rumah sakit atau puskesmas yang ada di sekitar TKP dan termasuk yang ada di pelaku berhasil kami amankan tadi pagi. Korban tewas dengan 2 luka tusuk. Polisi menyita sebilah badik dan ponsel sebagai barang bukti. Pelaku sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan akibat luka tusuk bagian perut yang diduga dilakukan korban sebelum dibunuh. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Sebelumnya diberitakan mayat perempuan beranak 1 ditemukan di lantai 2 bekas Wisma Jalan Andi Cema, Kota Palopo. Pada tubuh korban ada bekas luka tusukan. Usai menerima laporan, polisi segera mendatangi lokasi penemuan mayat wanita bersimbah darah di lantai 2 bekas Wisma Jalan Andi Cema, Kota Palopo. Korban dipastikan dibunuh karena terdapat luka tusukan pada tubuh. Warga sempat mendengar teriakan dari lokasi sebelum korban ditemukan tewas. Korban yang mengelola kafe milik tantenya di bangunan ini memiliki suami dan 1 anak.
Itu luka tusuk atau luka apa? Penyebab kematian? Penyebab kematian nanti sementara dilakukan pemeriksaan oleh pihak rumah sakit. Sekarang sudah di rumah sakit, korban sudah rumah sakit. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Saweri Gading, Palopo untuk keperluan autopsi. Polisi telah meringkus suami korban yang menjadi pelaku pembunuhan. Namun motif pelaku menghabisi nyawa korban masih diselidiki. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas, hilang kendali saat menghindari lubang. Pengendara motor dari arah Makassar menuju Maros terjatuh, kemudian tewas terlindas truk. Rekaman video amatir ini menunjukkan detik-detik pengendara motor dari arah Makassar menuju Maros tewas terlindas truk di Jalan Poros Maros, Kecamatan Mandai. Korban diketahui bernama Anwar Sanusi, warga Jalan Sabutung, Kota Makassar. Awalnya korban lepas kendali saat menghindari jalan berlubang sehingga terjatuh. Naas saat bersamaan truk melintas dari belakang melindas korban hingga tewas. Nah, sepeda motor Yamaha Mio tersebut itu bergerak dari arah Makassar menuju ke Maros. Namun pada saat di tempat kejadian, tiba-tiba sepeda motor menginjak lubang dan mengalami lepas kendali sehingga pengendara tersebut pas jatuh tepat di bawah ban belakang sebelah kanan motor yang bergerak di laju kiri menuju ke arah yang sama. Pengendara motor sendiri gimana Pak statusnya sekarang? Jadi pengendara sepeda motor tersebut langsung meninggal di tempat kejadian. Meninggal. Saat ini sudah dievakuasi. Jadi sesaat setelah kejadian kami dari petugas unit laka langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi korban. Dan untuk sementara menurut informasi korban masih ada di rumah sakit kamar jenazah rumah sakit Apalalo. Menunggu pihak keluarga. Bagaimana dengan pengemudi mobil sendiri Pak? Jadi untuk pengemudi mobil beserta dengan mobilnya dan juga kendaraannya untuk sementara kami amankan guna proses penyidikan lebih lanjut. Pak, lubang yang diinjak sama pengendara motor ini lubang pengerjaan jalan Pak ya? Jadi itu memang sebentar dikerjakan Pak? Iya betul, jadi lubang tersebut jadi lubang yang sementara pengerjaan jalan. Akibat kecelakaan ini, Jalan Poros Maros yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengalami kemacetan. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi segera mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit terdekat. Sedangkan motor korban, truk dan pengemudinya dibawa ke Polres Maros guna penyelidikan lebih lanjut. Zainuddin melaporkan dari Maros.